Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Qala an-nazimu wasyarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima wa amaddana bi asrarihima wa bikum fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan mengaji kitab Idahul Mubham, syarah atas kitab As-Sulam Al-Munawwarah. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan terkait Al-Kulliyatul Khamas. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwasanya Al-Kulliyatul Khamas itu dibagi menjadi 5 secara terperinci. Pertama disebut dengan jenis, kedua disebut dengan fasal, ketiga disebut dengan nau', keempat disebut dengan khassah, dan yang kelima disebut dengan aradiyun am. Nah, yang akan dibahas pada pertemuan kali ini yaitu Al-Kulliyatul Khamas yang pertama, yaitu jenis. Sebelum masuk pada kitab, perlu diketahui terlebih dahulu bahwasanya di kalangan ulama manatiko ada 2 tipe pembagian terkait jenis ini. Pertama, jenis. Tipe pembagian pertama, jenis itu dibagi menjadi 2. Pertama disebut dengan jinsun qorib dan yang kedua disebut dengan jinsun ba'id. Apa yang dinamakan jinsun qorib? Yang dinamakan jinsun qorib itu yaitu akrabul jinsi ila nau'ihi. Paling dekatnya jenis terhadap nau'nya. Itu disebut dengan jinsun qorib. Misalnya di dalam silsilah Kulliyatul Khamas itu jenis paling tertinggi yaitu jauhar, al-jismul mutlak, al-jismun nami, al-hayawan, kemudian al-insan sebagai nau', dan afrad individu yang dicakup oleh insan ini adalah Zaid, Bakar, Umar, dan Utsman. Nah, di dalam silsilah ini mana jenis yang paling dekat kepada insan, kepada nau'? Insan ini menjadi nau' dari hayawan. Nah, yang paling dekat, jenis yang paling dekat terhadap nau' adalah hayawan. Karena yang paling dekat adalah hayawan, maka al-hayawan ini disebut dengan jinsun qorib bagi insan. Ini yang dinamakan jinsun qorib. Kemudian apa yang dinamakan jinsun ba'id? Yang dinamakan jinsun ba'id adalah al-jinsul ladzi ba'dal jinsil qorib. Jenis yang terletak setelah jenis qorib atau jenis yang terletak di atas jinsun qorib. Misalnya di dalam silsilah yang sudah disebutkan barusan. Nah, di dalam silsilah barusan jinsun qoribnya adalah hayawan. Kenapa hayawan? Karena hayawan ini adalah yang paling dekat kepada nau', kepada insan. Kemudian jenis setelah hayawan ini ada al-jismun nami, ada al-jismul mutlak, dan ada al-jauhar. Nah, al-jismun nami jika dinisbahkan kepada insan, maka al-jismun nami ini disebut dengan jinsun ba'id.
Kenapa disebut dengan jinsun ba'id? Karena al-jismun nami terletak setelah jinsun qorib, yaitu al-hayawan. Begitu juga al-jismul mutlak. Jika dinisbahkan kepada insan, maka al-jismul mutlak ini disebut dengan jinsun ba'id. Kenapa disebut dengan jinsun ba'id? Karena al-jismul mutlak terletak setelah al-jinsul qorib, yaitu hayawan. Al-jauhar, jika dinisbahkan kepada insan, maka al-jauhar ini disebut dengan jinsun ba'id. Kenapa disebut dengan jinsun ba'id? Yaitu karena al-jauhar terletak setelah jinsun qorib, yaitu al-hayawan. Jadi semua jenis yang terletak setelah jinsun qorib itu disebut dengan jinsun ba'id. Baik 1 tingkat, 2 tingkat, maupun 3 tingkat. Ini adalah tipe pembagian jenis yang pertama. Ada tipe lagi terkait pembagian jenis ini di kalangan ulama manatikoh, yaitu jenis itu dibagi menjadi 3. Pertama disebut dengan jinsun safil, yang kedua disebut dengan jinsun mutawasid, yang ketiga disebut dengan jinsun ali. Apa yang dinamakan jinsun safil? Yang dinamakan jinsun safil itu adalah mala jinsa tahtahu. Jenis yang di bawahnya itu tidak ada jenis, melainkan yang ada di bawahnya adalah nau. Maka ini disebut dengan jinsun safil. Di dalam silsilah kulliyatul khamas yang sudah disebutkan barusan, yang menjadi jinsun safil adalah al-hayawan. Kenapa al-hayawan disebut dengan jinsun safil? Yaitu karena di bawah hayawan ini tidak ada jenis, melainkan yang ada adalah nau, yaitu al-insan. Al-insan ini disebut dengan nau. Jadi yang dinamakan jinsun safil yaitu mala jinsa tahtahu bal tahtahu anwa. Jenis yang di bawahnya tidak ada jenis, melainkan yang di bawahnya itu adalah anwa atau nau. Kemudian apa yang dinamakan jinsun mutawasid? Yang dinamakan jinsun mutawasid adalah ma tahtahu jinsun wa fauqahu jinsun. Jenis yang di bawahnya itu ada jenis dan di atasnya ada jenis. Misalnya di dalam silsilah barusan al-jismun nami. Al-jismun nami disebut dengan jinsun mutawasid. Kenapa disebut dengan jinsun mutawasid? Karena di bawah al-jismun nami ada jenis, yaitu al-hayawan. Dan di atas al-jismun nami juga ada jenis, yaitu al-jismul mutlak dan al-jauhar. Karena itu al-jismun nami disebut dengan jinsun mutawasid. Begitu juga al-jismul mutlak. Al-jismul mutlak ini disebut dengan jinsun mutawasid. Kenapa disebut dengan jinsun mutawasid? Yaitu karena di bawah jismun mutlak ada jenis dan di atas al-jismul mutlak juga ada jenis. Al-jismul mutlak di bawahnya yaitu al-jismun nami. Al-jismun nami itu adalah jenis. Dan di atas al-jismul mutlak ada al-jauhar. Nah, al-jauhar ini adalah jenis. Karena itu al-jismul mutlak ini juga disebut sebagai jinsun mutawasid. Kemudian yang ketiga ada yang disebut dengan jinsun ali. Jadi ada jinsun safil, jinsun mutawasid, dan yang ketiga adalah jinsun ali. Apa yang dinamakan jinsun ali? Yang dinamakan jinsun ali itu adalah mala fauqahu jinsun. Jenis yang di atasnya itu tidak ada jenis. Tidak ada jenis lagi. Misalnya di dalam silsilah barusan yang disebut dengan jinsun ali itu adalah al-jauhar. Kenapa al-jauhar disebut dengan jinsun ali? Yaitu karena di atas jauhar
tidak ada jenis lagi. Jauhar ini adalah jenis tertinggi. Sudah menjadi jenis tertinggi. Tidak ada jenis lagi di atas al-jauhar. Sehingga al-jauhar disebut dengan jinsun ali. Nah, di dalam kitab ini ya, nazim maupun syarih ini menggabungkan di antara dua tipe jenis ini. Dua tipe jenis ini. Di sini nazim dan syarih membagi jenis pada tiga. Pertama, yaitu jinsun qorib. Kedua, jinsun ba'id. Dan yang ketiga, jinsun mutawassit. Padahal, dua tipe pembagian ini di kalangan ulama manatiko ini berbeda ya. Ini berbeda ya. Kalau tipe pertama hanya membagi jenis pada qorib dan ba'id. Tipe yang kedua membagi jenis pada jinsun safil, jinsun mutawassit, dan jinsun ali. Nah, di sini nazim dan syarih menggabungkan dua tipe jenis ini, yaitu mengatakan bahwasanya jenis itu dibagi tiga, yaitu jinsun qorib, jinsun ba'id, dan jinsun mutawassit. Nah, kalau tidak teliti di dalam pembagian jenis di kalangan ulama manatiko, nanti akan kesulitan untuk memahami ya penjelasan dari nazim dan syarih ini. Dan syarih. Summa kemudian inna awwalaha sesungguhnya apa pertamanya al-kulliyatul khamas wa huwa dan adapun awwalaha al-jinsu ialah jenis salah satu aksamin ialah 3 bagian. Jadi jenis dibagi menjadi 3 bagian. Pertama, qoribun disebut dengan jinsun qorib. Kal hayawani seperti al hayawan, bin nisbati dengan dinisbahkan, lil insani kepada insan. Kenapa al hayawan disebut dengan jenis qorib bagi insan? Karena jenis yang paling dekat kepada insan adalah al hayawan. Ini kalau mengikuti pembagian definisi ya atau pembagian jenis yang pertama di kalangan ulama manatiko. Atau kalau maksudnya qorib ini adalah safil, jinsun safil, maka yang dinamakan jinsun qorib adalah mala jinsa tahtahu. Mala jinsa tahtahu. Kenapa al hayawan disebut dengan jinsun qorib? Yaitu karena al hayawan di bawahnya tidak ada jenis, melainkan di bawahnya adalah naum, yaitu insan. Wa ba'idun dan jenis ba'id. Wa ba'idun dan jenis ba'id kal jismi seperti jisim bin nisbati dengan dinisbahkan lahu kepada insan. Jisim ini maksudnya adalah al-jismul mutlak. Al-jismul mutlak jika dinisbahkan kepada insan, maka al-jismul mutlak ini disebut dengan jinsun ba'id. Kenapa disebut dengan jinsun ba'id? Kalau mengikuti tipe pembagian jenis yang pertama di kalangan ulama manatiko, alasannya al-jismu disebut dengan jinsun ba'id, yaitu karena al-jisim ini terletak setelah jinsun qorib, yaitu terletak setelah hayawan. Karena itu al-jismu atau al-jismu mutlak disebut dengan jinsun ba'id bagi insan. Wa mutawassit, namun ya ini sebelum masuk ke mutawassit, namun jika yang dimaksud dengan ba'id ini adalah al-jinsul ali, maka contohnya di sini kurang pas. Itu karena yang dinamakan al-jinsul ali di kalangan ulama manatiko adalah mala fauqahu jinsun. Jenis yang di atasnya tidak ada jenis lagi. Yang tidak ada jenis lagi di atasnya adalah jauhar. Sementara untuk al-jismul mutlak di atasnya ada jenis lagi yaitu al-jauhar. Maka yang lebih pas kalau maksudnya
al-ba'id, ya, jinsun ba'id ini adalah al-jinsul ali, maka yang lebih pas contohnya adalah al-jauhar. Kal jauhari bin nisbati lil insan. Cuma kalau maksudnya memang jinsun ba'id yang definisinya adalah ma ba'dal jinsil qorib, maka ini benar, ya. Maka ini benar, ini pas. Yang ketiga, wa mutawassitun. Dan yang ketiga disebut dengan jinsun mutawassit. Apa yang dinamakan jinsun mutawassit di kalangan ulama manatiko, yang dinamakan jinsun mutawassit itu adalah ma fauqahu jinsun wa tahtahu jinsun. Jinis yang di atasnya ada jinis dan di bawahnya ada jinis. Kan nami seperti al-jismun nami, jisim yang berkembang, bin nisbati dengan dinisbahkan lahu kepada insan. Al-jismun nami jika dinisbahkan kepada insan, maka al-jismun nami ini dinamakan jinsun mutawassit. Kenapa disebut dengan jinsun mutawassit? Karena di bawah al-jismun nami ada jinis dan di atas al-jismun nami ada jinis. Jinis yang terletak setelah al-jismun nami yaitu al-hayawan. Sementara jinis yang terletak di atas al-jismun nami yaitu al-jismul mutlak. Nah, ini ya. Karena itu al-jismun nami disebut dengan jinsun mutawassit. Ini sekali lagi, ini ada penggabungan oleh nazim dan oleh syarih terkait dua tipe pembagian jinis yang masyhur di kalangan ulama manatikoh. Sehingga ini perlu pengkajian lebih dalam, perlu hati-hati ya, perlu ketelitian di dalam memahami pembagian jenis yang disampaikan oleh nazim dan syarih di sini. Wahuwa dan adapun awaluha, yaitu tiga pembagian di atas itu, al-musyaru ilaihi ialah yang diisyarahkan ilaihi terhadap al, ya, biqaulihi dengan perkataan nazim wa awwalun salah satun bila syaqat jinsun qaribun au ba'idun au wasat. Wa awwalun dan adapun yang pertama salah satun ialah tiga, jenis itu dibagi tiga, bila syaqat ai bila ziyadah, tidak ada tambahan, artinya tidak lebih dari tiga, yaitu jinsun qaribun, jenis qarib, au ba'idun atau ba'id, au wasat atau mutawassit. Al-bait ini adalah penjelasan pembagian terkait jenis. Sekali lagi saya perlu ingatkan bahwasanya di kalangan ulama manatikoh ada dua tipe pembagian terkait jenis. Tipe pertama, jenis itu dibagi menjadi dua, yaitu jinsun qarib dan jinsun ba'id. Tipe yang kedua, jenis itu dibagi menjadi tiga, yaitu jinsun safil, jinsun mutawassit, dan jinsun ali. Nah, di dalam kitab ini, nazim dan syarih menggabungkan dua tipe pembagian jenis ini. Nazim mengatakan bahwasanya jenis itu dibagi menjadi tiga, itu qaribun, ba'idun, dan mutawassit. Padahal mutawassit itu gandengannya seharusnya ya, gandengan dari mutawassit itu bukan qarib dan ba'id, tapi safil dan ali, sebagaimana yang masyhur di kalangan ulama manatikoh. Demikian, semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.